Kerajaan Aceh masuk ke daftar kerajaan Islam terbesar di dunia. Tapi tahukah kamu kerajaan apa saja yang pernah berdiri megah di tanah serambi Mekah? Nonton sampai habis karena salah satu kerajaan tersebut tidak banyak yang tahu. Ini dia 5 kerajaan yang besar yang pernah berdiri di tanah Aceh. Kesultanan Aceh Darussalam didirikan pada awal abad ke-16, sekitar tahun 1514, oleh Sultan Ali bin Hayat Shah. Kesultanan ini muncul sebagai kekuatan maritim dan politik yang tangguh setelah runtuhnya kerajaan Samudera Pasai akibat serangan Portugis. Aceh berperanan penting dalam perdagangan rempah-rempah, terutama lada, dan menjadi pusat penyebaran Islam di Nusantara. Lokasinya yang strategik di ujung utara Pulau Sumatera menjadikannya pelabuhan penting dalam jaringan perdagangan internasional. Puncak kejayaan masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607-1636. Kesultanan Aceh mencapai puncak kegemilangan di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Sultan teragung dalam sejarah Aceh. Ciri-ciri kejayaan masa Iskandar Muda. 1. Kekuatan ketenteraan. Aceh memiliki armada laut yang kuat dan tentara darat yang terlatih. Melancarkan serangan ke Portugis di Melaka dan menjalin pakatan dengan musuh-musuh Portugis, termasuk Turki Uthmaniyah. 2. Kawasan taklukan. Aceh menakluk banyak wilayah seperti Pahang, Kedah, Perak, dan beberapa kawasan di Sumatera seperti Deli dan Aru. Menjadi antara kuasa serantau yang disegani. 3. Ekonomi dan perdagangan. Menguasai jalur perdagangan rempah. Pedagang dari Arab, India, Parsi, Turki, dan Eropa berlabuh di pelabuhan Aceh. 4. Pusat ilmu dan agama. Menjadi pusat pembelajaran Islam, menarik ulama dari seluruh dunia Islam. Muncul tokoh-tokoh besar seperti Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Sumatrani. Kerajaan Lamuri merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di kawasan Asia Tenggara yang berlokasi di wilayah Aceh, Indonesia. Berdasarkan berbagai sumber sejarah, kerajaan ini sudah dikenal sejak abad ke-9 hingga 13 Masehi dan disebutkan dalam berbagai catatan pelaut dan penjelajah asing, seperti catatan Tiongkok, Arab, dan Eropa. Berikut adalah kisah dan puncak kejayaan kerajaan Lamuri. Awal berdirinya kerajaan Lamuri. Kerajaan Lamuri, juga disebut Lamuri, Lamri, atau Lamire, diperkirakan berdiri sekitar abad ke-9 atau ke-10 Masehi. Nama kerajaan ini disebut dalam berbagai literatur asing seperti catatan pelaut Tiongkok Chow Kufe 1178 m dan penjelajah Arab seperti Ibn Battuta. Letaknya yang strategis di pantai timur Aceh, dekat Selat Malaka, menjadikan Lamuri sebagai pelabuhan penting dalam jalur perdagangan maritim antara India, Arab, Tiongkok, dan Nusantara. Masuknya Islam dan identitas kerajaan Islam. Kerajaan Lamuri dikenal sebagai salah satu kerajaan pertama di Nusantara yang menerima pengaruh Islam. Bukti sejarah menunjukkan bahwa Islam telah masuk ke wilayah ini sebelum abad ke-13. Dalam beberapa sumber Arab dan Marco Polo, 1292, disebutkan bahwa penduduk Lamuri telah memeluk Islam. Peran Lamuri dalam penyebaran Islam. Sebagai pintu gerbang pertama bagi para pedagang dan dai dari Gujarat, Persia, dan Arab. Menjadi pusat awal penyebaran Islam ke wilayah lain di Sumatera dan Nusantara. Puncak kejayaan kerajaan Lamuri. Puncak kejayaan kerajaan Lamuri terjadi pada sekitar abad ke-12 hingga ke-13 m. Faktor-faktor kejayaannya antara lain. 1. Lokasi strategis. Lamuri terletak di jalur perdagangan internasional, menjadikannya pelabuhan dagang penting antara dunia barat dan timur. 2. Hubungan dagang internasional. Barang-barang dari Tiongkok, India, Arab, dan Nusantara seperti rempah-rempah, emas, dan kapur barus diperdagangkan di Lamuri. 3. Pengaruh politik dan budaya. Lamuri memiliki hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain di Asia, termasuk dinasti Tiongkok. Beberapa catatan Tiongkok menyebut Lamuri sebagai bagian dari jaringan kekuasaan maritim di Asia Tenggara. Kerajaan Perlak, juga dikenali sebagai Perlat,
merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Asia Tenggara. Terletak di wilayah Aceh Timur, Sumatera, kini Indonesia. Kerajaan ini diasaskan pada 840 Masehi. Nama Perlak berasal dari perkataan perlak, yang merujuk kepada sejenis kayu yang banyak terdapat di wilayah itu dan digunakan dalam pembuatan kapal. Raja pertama dan penyebaran Islam. Raja pertama kerajaan ini adalah Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah, seorang keturunan Arab dari Bani Hashim. Baginda memeluk Islam dan menjadikan Perlak sebagai pusat penyebaran agama Islam di Nusantara. Hal ini menjadikan Perlak sebagai kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara. Perkembangan awal dan pengaruh Islam. Perlak berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan dakwah. Lokasinya yang strategik di pesisir timur Sumatera menjadikannya pelabuhan penting dalam laluan perdagangan antara Timur Tengah, India, dan Cina. Hubungan erat dengan pedagang Muslim mempercepatkan Islamisasi kawasan ini. Ulama dari Arab dan Persia turut hadir dan berperanan menyebarkan ilmu dan agama. Puncak kejayaan Perlak. Puncak kejayaan Perlak berlaku antara abad ke-9 hingga ke-10, di mana Perlak menjadi pusat perdagangan antara bangsa. Terdapat kemajuan dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan maritim. Kerajaan memiliki angkatan laut yang kuat untuk menjaga keamanan jalur perdagangan. Hubungan diplomatik dan keagamaan terjalin dengan dunia Islam di Timur Tengah. Pada masa ini, Perlak memiliki beberapa cabang kerajaan kecil yang masing-masing diperintah oleh sultan yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan sultan utama. Kerajaan ini turut memainkan peranan dalam penyebaran Islam ke wilayah lain seperti Patani, Malaka, dan semenanjung Tanah Melayu. Kerajaan Samudera Pasai adalah salah satu kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara yang terletak di pesisir utara Aceh, Sumatera. Berdiri pada abad ke-13, kerajaan ini memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di kawasan Nusantara serta menjadi pusat perdagangan yang strategis. Sejarah awal berdirinya. Kerajaan Samudera Pasai didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh sekitar tahun 1267 m. Menurut sumber sejarah seperti Hikayat Raja-Raja Pasai dan catatan dari Ibnu Battuta, Malik Al-Saleh adalah raja pertama yang memeluk agama Islam dan menjadikannya sebagai agama resmi kerajaan. Sebelum menjadi sultan, ia dikenal sebagai Meurah Silu. Setelah memeluk Islam, Meurah Silu mengganti namanya menjadi Sultan Malik Al-Saleh dan memulai era baru dalam sejarah kerajaan lokal dengan memperkenalkan sistem pemerintahan Islam. Puncak kejayaan. Kerajaan Samudera Pasai mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Zahir, anak Sultan Malik Al-Saleh. Ciri-ciri kejayaan Samudera Pasai antara lain: 1. Pusat perdagangan internasional. Letaknya yang strategis di Selat Malaka menjadikan Pasai sebagai pelabuhan dagang yang ramai. Kapal-kapal dari Arab, India, Tiongkok, dan berbagai wilayah Asia Tenggara singgah di pelabuhan ini. Komoditas utama adalah lada, emas, dan kain. 2. Pusat penyebaran Islam. Samudera Pasai memainkan peran sentral dalam penyebaran Islam ke wilayah Nusantara. Ulama-ulama dari Timur Tengah banyak yang datang untuk berdakwah, dan kerajaan ini menjadi pusat studi Islam bagi masyarakat lokal. 3. Hubungan internasional. Samudera Pasai menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan Islam di Timur Tengah dan India. Dalam catatan Ibnu Battuta, ia pernah mengunjungi Pasai dan menyatakan bahwa kerajaan ini sudah cukup maju dalam hal keagamaan dan sosial. 4. Penggunaan mata uang sendiri. Samudera Pasai dikenal sebagai kerajaan pertama di Nusantara yang menggunakan mata uang emas, dirham, bertuliskan huruf Arab, tanda bahwa ekonomi mereka sudah cukup maju dan terstruktur. Di belahan barat tanah Aceh, di wilayah yang kini dikenal sebagai Aceh Jaya, berdirilah sebuah kerajaan kecil namun tangguh bernama Kerajaan Daya. Meski tak sebesar Aceh Darussalam atau Samudera Pasai, Daya dikenal sebagai negeri para pemberani, tempat di mana rakyat dan rajanya menyatu dalam semangat perlawanan terhadap penjajahan. Awal mula dan asal-usul. Kerajaan Daya diperkirakan berdiri pada abad ke-16,
pada masa ketika Kesultanan Aceh sedang naik daun dan mulai melebarkan pengaruhnya. Daya awalnya merupakan wilayah kecil berbasis adat, namun mulai terorganisir sebagai kerajaan ketika tekanan dari luar, terutama Portugis dan kemudian Belanda, semakin terasa. Nama, Daya, diyakini berasal dari kata dalam bahasa lokal yang berarti kuat atau berdaya tahan, menggambarkan karakter masyarakatnya yang ulet dan keras dalam mempertahankan wilayahnya dari penjajah. Puncak kejayaan, perlawanan terbesar abad ke-17-18. Puncak kejayaan Kerajaan Daya terjadi pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18, ketika wilayah Barat Aceh menjadi sasaran ekspansi Portugis dan kemudian VOC Belanda. Saat kerajaan-kerajaan kecil lain tunduk atau dihancurkan, Daya bangkit sebagai benteng pertahanan paling gigih. Ciri-ciri masa kejayaannya: perlawanan terhadap Portugis. Daya bersama kerajaan-kerajaan tetangga seperti Meureubo dan Kuala Daya melakukan perlawanan bersenjata terhadap Portugis yang mencoba menguasai jalur pantai barat. Bergabung dengan Aceh Darussalam. Meski memiliki otonomi tinggi, Daya kadang menjalin aliansi militer dengan Kesultanan Aceh dalam menghadapi musuh bersama. Militer rakyat. Masyarakat Daya terkenal memiliki sistem pertahanan berbasis rakyat, mirip laskar, memanfaatkan hutan dan gunung untuk taktik gerilya. Budaya dan agama, Islam berkembang pesat di Daya, dengan ulama-ulama lokal berperan sebagai pemimpin spiritual sekaligus strategi perang.